Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Kartika dengan NPM 212171043 dari kelas B. Saya di sini akan membahas materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar memiliki dua artian, yaitu dalam artian luas dan sempit. Yang pertama, dalam artian luas dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik untuk memperoleh perkembangan pribadi secara utuh. Sedangkan dalam artian sempit, bahwasanya belajar dapat diartikan sebagai usaha untuk menguasai materi ilmu pengetahuan yang nantinya kegiatan belajar ini membentuk kepribadian seutuhnya. Pada hakikatnya, belajar diartikan sebagai suatu aktivitas pengembangan diri atau upaya yang dilakukan oleh peserta didik atau individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baik itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai positif. Selanjutnya, ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai suatu cara, proses, ataupun perbuatan yang dapat menjadikan peserta didik atau individu belajar. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi di antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar dari pendidik atau guru untuk membantu peserta didik supaya peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Komponen pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, ataupun perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada dalam proses pembelajaran disebut sebagai komponen. Komponen-komponen dalam pembelajaran merupakan suatu sistem yang utuh dan saling mendukung satu sama lainnya. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan proses pembelajaran sebagai suatu rancangan yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua ada materi pembelajaran. Nah, yaitu komponen pembelajaran yang diperlukan oleh pendidik atau guru dalam kegiatan belajar. Yang ketiga ada komponen metode pembelajaran. Nah, berkaitan dengan cara atau tahapan yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan peserta didik dan pendidik yaitu guru pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada komponen media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan alat bantu atau perantara berupa materi yang disediakan dalam media sehingga peserta didik dapat mempelajarinya secara mandiri. Komponen yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini berfungsi untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, evaluasi pembelajaran ini bisa digunakan sebagai umpan balik dari pendidik atau guru untuk melihat kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku ataupun sikap dari siswa atau peserta didik yang diambil dari pengalaman atau kegiatan yang telah terjadi atau yang telah diperoleh. Bukan perubahan tingkah laku yang diakibatkan karena pematangan dan bukan juga suatu penguasaan yang didapat dari hasil latihan, melainkan pengubahan suatu tindakan atau kelakuan. Secara sederhananya, hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku atau sikap dari peserta didik yang diambil dari pengalaman atau kegiatan yang telah mereka alami. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses dan hasil belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana kedua faktor tersebut saling memiliki keterkaitan terutama untuk menunjang keberhasilan dari proses dan hasil belajar. Nah, yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik atau individu tersebut. Berkaitan dengan faktor fisiologis atau jasmani seperti kesehatan dari peserta didik dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai contohnya ada cacat tubuh yang dimiliki.
Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, ini berkaitan dengan kecerdasan, motivasi, minat, bakat, sikap yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Lalu ada faktor dari keluarga. Nah, faktor dari keluarga ini berhubungan dengan bagaimana cara orang tua itu mendidik peserta didik dengan baik, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik. Lalu ada hubungan dan suasana keluarga yang tentunya hal ini sangat mendukung pula dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada ekonomi keluarga, di mana hal ini berkaitan dengan finansial untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran. Lalu ada faktor dari sekolah. Nah, faktor dari sekolah ini berkaitan dengan kurikulum, metode mengajar yang digunakan, serta ada faktor instrumental. Nah, di mana faktor ini berkaitan dengan perangkat belajar yang disediakan oleh lembaga pendidikan, seperti halnya keadaan gedung, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada faktor masyarakat. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar, bahwasanya faktor masyarakat ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran. Sebagai contohnya, teman sekelasnya, teman sepermainannya, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Lalu ada peran dari masyarakat sekitar memiliki pengaruh penting terhadap proses belajar dan hasil belajarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.